Hai kawan, perkenalkan nama aku adalah Rivaldo. Di video kali ini aku akan menceritakan bagaimana prosesku menyukai sebuah buku, bagaimana aku berkenalan dengannya, bagaimana aku mulai menyukainya. Pertama kali aku mengenal buku itu digunakan oleh temanku, Angel. Dia adalah anak orang kaya, rumahnya besar dan mewah. Kami dulu seperti keluarga, aku bermain ke rumahnya, begitupun juga dia bermain ke rumahku. Bahkan saking dekatnya kami pernah mandi bersama, padahal dia perempuan. Jadi suatu ketika dia menunjukkan koleksi buku fiksinya yang berfokus kepada kehidupan di bawah laut. Salah satu series dari buku itu adalah Sisiripe. Sisiripe adalah lumba-lumba kecil. Jadi sedikit cerita tentang buku ini adalah Sisiripe ini suka sekali menyapa manusia yang ada di kapal. Gitu. Jadi dia suka banget menyapa-nyapa gitu, dia muncul di permukaan. Padahal teman-teman itu dibilang untuk tidak mendekati kapal-kapal tersebut karena sangat berbahaya. Tetapi Sisiripe tetap saja mendekati kapal-kapal dan menyapa manusia yang ada di kapal tersebut. Gitu. Jadi satu ketika dia melihat kapal yang besar dan CCTV tertarik kepada kapal itu. Jadinya dia ingin menyapa kapal tersebut. Tapi ternyata kapal tersebut adalah kapal para nelayan yang ingin mengambil ikan-ikan untuk dijual, dibelikan. CCTV pun terperangkap oleh pukat tersebut. Tapi pada akhirnya CCTV pun berhasil keluar dari pukat itu dengan bantuan hiu berhidung panjang. Gitu. Maksudnya berhidung tajam. Karena buku ini pun juga aku gak berani waktu itu untuk melempar buku karena entah kenapa aku merasa buku ini sangat menginspirasiku gitu, sangat untuk menggambar karena gambar situ bagus. Jadi aku mengerti apa maksud dari buku adalah jembatan dari ilmu. Jadi buku itu membuat aku suka mewarnai karena buku itu sangat-sangat colorful, gambarnya juga bagus. Jadi membuatku hobi dengan menggambar pada saat itu. Lanjut di kelas 4 SD, perkenalanku atau pertemananku dengan buku itu mulai bertambah lagi gitu. Jadi waktu itu guruku berinisiatif membuat perpustakaan mini. Buku-bukunya itu disumbangkan dari kami, minimal satu orang tuh satu buku lah gitu. Jadi itu dulu banyak yang bawa buku lah gitu. Ada yang bawa novel, majalah, komik. Kalau aku sendiri membawa majalah Bobo. Jadi setelah kami merapikan perpustakaan kami itu, kami baca-baca lah pada saat itu baca-baca. Dan ada yang membaca buku majalah yang ku bawa waktu itu. Senang banget rasanya kayak, ih, ada yang baca nih gitu kan. Kita baca bareng akhirnya. Kita mengerti kalau buku itu adalah sumber informasi. Kita bisa mendapatkan hal-hal baru, pengalaman baru yang gak pernah kita rasakan di dunia nyata. Karena kita gak pernah tahu rumput yang sesungguhnya, yang kita tuh rumput mainan gitu yang dibeli sama ayah kita di pasar malam, dibeli di tempat mainan gitu. Kita gak pernah tahu benar-benar robot ini sekompleks ini gitu. Kita membayangkan kabel-kabel adalah urat nadi yang menggabungkan jari-jari robot gitu. Darahnya adalah oli waktu saat itu. Kami membayangkan semua itu karena buku, berbagai macam buku Bobo pada saat itu kami baca bareng-bareng. Kami menyadari kalau buku adalah sumber informasi yang sangat-sangat valid. Walau pada saat itu aku telah mengetahui kalau buku itu adalah sebuah alat untuk mencari informasi, tapi waktu kelas 4 SD itu nggak begitu suka banget sebenarnya sama buku. Kita lanjutkan ceritaku ketika aku kelas 9 SMP. Jadi waktu kelas 9 SMP sama. Ini tapi peraturan dari sekolah ya. Jadi semua kelas pada saat itu disuruh membawa minimal satu buku. Harus satu buku karena kita akan membaca buku itu selama 15 menit dan merangkumnya. Pokoknya membaca dan merangkum 15 menit. Kalau kita tidak merangkum buku itu, kita tidak akan mendapatkan absen. Jadi mau nggak mau kita harus membaca buku. Pada saat itu aku membawa buku novel berjudul Labirin. Kalian bisa cari di Google Labirin. Labirin tentang sebuah adik kakak yang menjelajah dunia lain lah pokoknya. Tapi di situ bukunya tidak seru menurut gue karena lama banget plot ceritanya. Tapi kenapa aku cerita di sini karena ini membuatku terbiasa membaca buku, terbiasa melihat teks panjang tanpa gambar. Karena sebelumnya di masa TK dan SD ada gambarnya.
karena aku lebih suka komik pada saat itu karena ada gambarnya. Nah, di sini aku mulai terbiasa untuk membaca novel yang tidak ada gambarnya. Ini membuatku mulai tertarik kepada buku novel secara tidak langsung ya, secara tidak langsung membuka pintu membaca buku yang lebih serius gitu. Kita sampai di penghujung cerita. Di sini aku memutuskan untuk menyukai buku. Aku memutuskan untuk hobi membaca buku. Jadi gimana ceritanya? Jadi awal COVID-19 pada saat itu sekolah memberikan pemberitahuan untuk libur 2 minggu. Pada saat 2 minggu itu gak ada tugas, gak ada PR yang dibuat oleh sekolah. Seminggu pertama aman, tanpa terkendali aku menikmati hari-hariku tanpa tugas, nonton YouTube, nonton film, apapun itu lah, bersantai bawahnya. Di hari yang menjelang 2 minggu, ternyata ada surat lagi keluar dari sekolah, libur lagi sampai keadaan membaik. Jadi libur aja terus tanpa ada tugas. Dan akhirnya sampailah titik dimana aku bosan, gak tahu mau ngapain karena maksudnya YouTuber yang aku subscribe itu gak upload. Mau nonton apa ini? Nonton misalkan si A udah aku tonton semua, si B udah aku tonton semua. Apa yang harus buat untuk gak bosan gitu? Jadi cari-cari info lah, ngapain kayaknya aku ngepel segala macam. Ya lama-lama males juga lah rapi-rapiin rumah. Terus tiba-tiba keinget aja untuk membaca buku. Saat itu bingung, gimana nih udah gak ada buku lagi, buku lama semua, gak tertarik gitu. Bingung, dan akhirnya aku ingat satu hal, kalau buku itu gak harus buku fisik, ada yang namanya e-book, jadi buku digital. Jadi aku cari-cari buku digital. Waktu itu ya downloadnya masih bajakan sih, aku ingat banget yang aku download itu bukunya Raditya Dika berjudul Kuala Kumal dan Ubur Lembur. Ada satu lagi buku romantis tapi aku lupa judulnya. Ini adalah buku e-book yang pertama kali aku baca, 200 lebih halamannya, 250 lebih, cuma 2 hari. Tapi aku lupa judulnya, parah banget. Karena waktu itu aku berpikir gak akan aku baca sampai habis karena ya ini apa sih romantis gak jelas. Ternyata aku baca sampai 2 hari. Ini gak pernah aku baca judulnya, baca aja. Itu sih agak sedih sih. Jadi ceritanya tentang asisten sutradara yang menyukai sahabat kecilnya gitu. Pokoknya akhirnya dia menikah gitu. Itu seru banget sih. Dilanjutkan oleh Kuala Kumal yang itu beda banget sama filmnya, ternyata beda ya. Jadi dia kayak potongan-potongan cerita gitu. Terus juga Ubur Lembur itu lucu banget. Dan akhirnya terus ingin membaca buku. Stop di Ubur Lembur, aku ingin membeli buku novel. Dan setelah Ubur Lembur itu ya memang aku ingin membeli buku fisiknya. Waktu itu beli buku fisik Antares, dan ini nggak tahu ya waktu itu aku tuh ini ori atau enggak, dan ternyata aku beli yang enggak ori pada saat itu. Tapi ini tidak sengaja ya, aku nggak tahu kalau ini tuh KW. Aku nggak tahu di mana beli buku yang ori itu di mana, dan buku KW itu seperti apa. Aku juga nggak tahu kalau buku itu harganya lumayan. Ya pada saat itu KW harganya 40.000, 46.000 kalau nggak salah, Antares gitu. Dia itu berisi 400-an lebih halaman kalau nggak salah ya, 46.000, dan ternyata hasilnya itu 100.000 lah, harga 100.000 ke atas, lupa berapanya. Dan setelah beli Antares barulah beli novel-novel yang ori gitu ya. Ini menjadi habit gitu, kalau ada novel ini jadi pengen beli gitu, ada buku tentang apa jadi pengen beli gitu. Dan buku-buku ini nggak cuma membuat aku tidak bosan lagi, tapi menambah wawasan, menambah pemikiranku. Jadi ketika aku ngobrol dengan orang lain, ada sebuah part dari buku yang keluar gitu. Jadi omongan kita, perkataan kita itu berisi. Itu salah satu hal yang bisa kamu dapatkan ketika kamu membaca buku. Selain wawasan, pengetahuan, atau sebuah ide, kamu juga bisa
membuat perkataanmu itu bermakna, daging lah. Ya teman-teman, kita sampai di penghujung video. Aku harap kalian bisa membuka diri untuk literasi, membuka diri untuk menengok buku-buku lama koleksi kalian, mungkin ada yang belum pernah dibaca. Semoga kalian bisa membaca buku itu. Terima kasih telah menonton video.